di kesempatan-kesempatan yang mungkin berbeda-beda, tapi tujuan Tuhan tetaplah satu. Dia ingin memanggil setiap anak-anaknya untuk mendengarkan suara panggilannya dan rencana-rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun surat-surat Paulus umumnya mengikuti format dasar yang kuno, ya, tapi dalam buku Galatia ini berisi sejumlah gambaran yang unik yang tidak ditemukan pada surat-surat Paulus yang lainnya. Ada sedikit perbedaan yang unik yang kita dapat lihat dari buku Galatia ini. Bila diperhatikan, perbedaan ini dapat membantu kita untuk lebih memahami situasi yang saat itu Paulus sedang hadapi. Ya. Kita dapat membaca sebagai yang pertama dalam pembukanya Galatia 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Galatia 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini dikatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia, ya, bangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan dari semua saudara-saudara yang ada bersama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi dia ingin menekankan bahwa aku ini adalah rasul, bukan karena pilihan manusia, tapi Yesus yang memilih, ya, di mana Yesus yang telah mati dan dibangkitkan. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Kita dapat coba membandingkannya dengan pembukaan buku yang lainnya, ya. Contohnya Efesus 1 ayat 1 kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Tuhan kepada orang-orang yang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana dengan Filipi? Filipi 1 ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya. Dari Efesus, Filipi lebih singkat-singkat. Tetapi di Galatia, dia ingin memberikan penekanan lebih panjang lagi mengenai kerasulan daripada Paulus itu sendiri. Jadi kita dapat melihat di sini sambutan pembukaan Paulus dalam buku Galatia tidak hanya sedikit lebih panjang daripada surat yang lain. Ya, kita tadi dapat lihat memang jauh lebih panjang pembukaannya. Tetapi bukan hanya itu saja, dia menyimpang dari cara yang biasanya ia gunakan untuk menjelaskan dasar otoritas kerasulannya. Ya, dia ingin menjelaskan mengenai siapa yang mengangkat dia menjadi rasul tersebut. Jadi secara harafiah kata rasul berarti seorang yang dikirim, ya. Arti sesungguhnya dari kata rasul artinya adalah seseorang yang dikirim atau seorang utusan. Dalam Perjanjian Baru, dalam arti yang paling keras, itu merujuk pada ke-12 murid pengikut Yesus dan orang-orang lain kepada Kristus yang menampakkan diri setelah kematiannya dan menyuruh mereka menjadi saksinya. Ya. Jadi, kalau dalam Perjanjian Baru pada saat itu, yang disebut rasul adalah 12 murid Kristus atau orang-orang yang ditunjuk oleh Kristus atau bertemu setelah kematian dan sebelum kenaikannya ke surga. Ya. Orang-orang itulah yang disebut dengan rasul. Kita dapat membaca Galatia 1 ayat 19. Ya. Galatia 1 ayat 19. Kita dapat melihat bagaimana Paulus memberikan gambaran tersebut. Galatia 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ya, dia memang menyebutkan bahwa murid-murid itu atau orang-orang yang telah bertemu, salah satunya adalah Yakobus, memang yang disebut sebagai rasul. Ya. Atau dalam 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. 1 Korintus 15 ayat ke-7 maksud saya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Mohon maaf. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, ya. Ini memberikan sebuah gambaran bagi umat-umat percaya mula-mula di dalam zaman Perjanjian Baru yang menunjukkan makna daripada orang-orang yang disebut rasul tersebut. Kemudian kita dapat meneruskan bahwa Paulus dia ingin juga menyatakan dia merupakan bagian dari kelompok khusus tersebut. Walaupun dia pada saat itu tidak hadir berserta dengan rasul-rasul atau 12 murid dan orang-orang sebelum kebangkitan Kristus, Yesus menunjukkan secara pribadi ketika Paulus atau Saulus pada saat itu berjalan menuju ke Damsyik, ya. Yesus bertemu secara pribadi dan memanggil dia untuk menjadi saksinya. Untuk itulah Paulus menunjukkan atau ingin memberikan tahu bahwa dia adalah bagian daripada rasul itu sendiri. Kenyataan bahwa Paulus dengan keras menyangkal bahwa kerasulannya bersandar pada manusia menunjukkan bahwa ada upaya oleh beberapa orang di Galatia untuk mendorong kesahan daripada kerasulan Paulus tersebut, ya, atau otoritasnya sebagai rasul. Mengapa? Sebagaimana kita telah lihat, beberapa orang di gereja tidak senang dengan pekabaran Paulus bahwa keselamatan itu didasarkan oleh iman, ya, apalagi orang-orang Yahudi nih, mereka sangat tidak senang mendengarkan pekabaran tersebut bahwa kebenaran itu haruslah dengan unsur penurutan akan hukum, ya. Jadi di situ dikatakan pembenaran, keselamatan hanya pada iman dalam Kristus dan bukan pada hukum Taurat. Mereka merasa bahwa Injil Paulus telah menyembelihkan penurutan. Para pengacau tersebut bekerja secara diam-diam. Mereka tahu bahwa dasarnya pekabaran Injil Paulus langsung terkait dengan sumber otoritas kerasulannya. Dan mereka bertekad untuk membuat serangan yang kuat terhadap otoritas Injil yang disampaikan oleh Paulus tersebut. Tapi seharusnya kita mengerti apa yang ingin Paulus coba jelaskan. Bahwa keselamatan ini untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi. Oleh sebab itu, keselamatan ini hanyalah oleh iman kepada Kristus Yesus. Tapi bukannya artinya Paulus membatalkan untuk kita tidak lagi menurut akan hukum. Tapi suatu motif pengertian yang baru. Kita menurut bukan seperti orang Israel. Dia menurut, tapi dia tidak mengenal akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Jadi penurutannya karena beban, penurutannya karena ketakutan, penurutannya karena salah mengerti akan karakter Tuhan. Karena mereka berpikir, kalau kita tidak menurut, Tuhan akan marah dan membinasakan kita. Tapi yang mau diangkat untuk kita mengerti apa yang Paulus ingin sampaikan, kita diselamatkan oleh iman. Iman ini adalah suatu bukti kepercayaan, ya. Bukti daripada kepercayaan iman kepada Kristus karena imannya didasarkan pengertian atau mengenal akan Tuhannya. Sehingga menghasilkan orang iman, orang beriman, dia akan melakukan penurutan karena dasarnya bukan ketakutan, tapi suatu pengertian atau mengenal akan karakter Tuhan. Atau dia menurut karena understanding, ya, akan karakter Tuhan yang dia sembah, menghasilkan penurutan dengan penuh sukacita. Jadi sebenarnya yang disebut dengan keselamatan karena iman adalah karena kita mengenal akan Tuhan, sehingga kita melakukan penurutan oleh karena sukacita dan karena kita mengerti bahwa setiap hukum-hukum itu
adalah demi kebaikan setiap anak-anaknya. Jadi kita dapat melihat, untuk kita lanjutkan, mereka merasa bahwa Injil Paulus itu menyepelekan penurutan adalah tidak benar. Ya, mereka tidak langsung menyangkal kerasulan Paulus. Mereka hanya berpendapat bahwa itu tidak terlalu penting. Mereka kemungkinan besar mengklaim bahwa Paulus bukan salah satu daripada pengikut Yesus yang asli. Oleh karena itu kekuasaannya tidak berasal dari Tuhan tapi dari manusia. Ya, ini serangan-serangan yang diberikan kepada Paulus. Dia tidak dipilih oleh Kristus, tapi dia ini adalah utusan manusia. Ya. Tapi dalam kehidupan ini, jikalau kita melakukan pengabaran Injil tapi ditolak, kita tidak perlu kecil hati. Karena kita menyampaikan kabar baik. Tentu bukannya kita juga dengan penuh emosi untuk melawan orang-orang tersebut. Tentu bukan kehendak Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang adil itu yang terus menggunakan kita. Biarkanlah kita juga menjadi orang yang rendah hati ketika kita ditolak. Tapi tetap sampaikan kebenaran itu melalui kehidupan, perkataan, dan rumah tangga kita. Kemudian kita dapat meneruskan, mereka kemungkinan besar mengklaim bahwa Paulus itu bukanlah pengikut Yesus yang asli. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu dikirim oleh pemimpin gereja Antiokhia, sehingga gereja Antiokhia atau gereja yang berada di Antiokhia mula-mula menugaskan Paulus dan Barnabas sebagai misionaris. Dalam Kisah 13 kita dapat membacanya ayat 1-3. Ada juga yang berpikir bahwa hanya berasal dari Ananias saja ini Paulus, yang mula-mula membaptis Paulus dalam Kisah 9 ayat 10-18. Menurut mereka, Paulus itu hanyalah seorang utusan dari Antiokhia saja, atau dari Damaskus, dan tidak lebih dari itu. Paulus itu hanya sekedar seorang utusan, dan pekabarannya hanyalah pendapat dirinya sendiri, dan itu bukan firman Tuhan. Inilah suatu usaha-usaha untuk menggagalkan pekabaran yang Paulus ingin sampaikan. Tapi jangan pernah khawatir. Jikalau pekabaran kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, tentu ada usaha setan untuk menghalangi itu. Tapi Tuhan akan selalu menuntun anak-anaknya. Dan kebenaran akan firman yang hidup, akan Yesus, tidak akan pernah padam. Karena kabar baik ini harus disampaikan kepada setiap manusia. Paulus mengetahui bahaya yang muncul dari tuduhan tersebut. Karena itu ia segera membuat pembelaan terhadap kerasulannya, bahwa kerasulannya bukan dari manusia, atau hanya untuk menyenangkan manusia. Kerasulannya ini berdasarkan daripada pilihan Tuhan secara pribadi. Biarkanlah dalam kehidupan kita juga, Tuhan yang memilih kita secara pribadi, dan kita menyampaikan kebenaran itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan biar orang dapat melihat Kristus melalui rumah tangga kita, melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan